Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya dari rumah. Kembali lagi belajar bersama Ibu Marda Sinta. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Nah, pelajaran IPA ini merupakan pelajaran yang baru bagi kalian di kelas 4 ini ya. Sebelumnya di kelas 3 mata pelajaran IPA ini belum ada. Nah, sekarang kalian akan mempelajari IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam. Jadi, kalian akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan gejala-gejala alam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang bunyi. Nah, sebelum kita masuk materinya, ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah kalian belajar materi bunyi ini. Apa itu? Yang pertama, memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Nah, coba perhatikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mendengarkan suara di sekitar kita. Baik itu berupa percakapan, seperti kalian mendengarkan ibu sedang berbicara seperti ini, atau kalian mendengarkan musik, suara kendaraan, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana kita bisa sampai mendengar bunyi tersebut? Bagaimana bisa sampai ke indera pendengaran kita bunyi tersebut? Nah, kita akan mempelajarinya. Kemudian, hal yang patut kita syukuri adalah Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan indera pendengaran, yaitu telinga. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ya, salah satunya ya, dengan indera pendengar ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang sangat beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Karya seni apa saja yang bisa kita dengar? Nah, kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Ini sudah kalian pelajari atau akan kalian pelajari pada materi IPS ya. Dari mana saja asalnya nanti itu akan kalian pelajari di muatan IPS. Nah, ini merupakan alat musik tradisional. Angklung. Ketika angklung digerakkan atau digetarkan, maka akan mengeluarkan bunyi. Saluang. Ketika saluang atau seruling ditiup, maka dapat menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut dihasilkan dari udara yang bergetar di dalam seruling. Kemudian kita lihat lagi kecapi. Kecapi dipetik senarnya akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Kemudian kendang dan tifa ini ketika dipukul, maka kulit gendang akan bergetar. Getaran dari kulit gendang itulah yang menghasilkan bunyi. Bisa kita simpulkan bahwa bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar, seperti alat-alat musik tadi. Ketika diberi perlakuan, kemudian alat-alat musik tersebut menghasilkan getaran, kemudian alat musik tersebut menghasilkan bunyi. Kemudian benda yang bergetar yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Jadi alat-alat musik tadi kita sebut dengan sumber bunyi, karena alat-alat tersebut menghasilkan atau benda tersebut bergetar.
kemudian menghasilkan bunyi. Sama sepertinya dengan ketika ibu menjelaskan ini, suara ibu itu merupakan sumber bunyi yang dihasilkan dari pita suara. Nah, jadi suara yang dari pita suara ini merupakan sumber bunyi karena dia menghasilkan suara sehingga kalian bisa mendengarkan penjelasan dari ibu. Kemudian dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan pengertian bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi atau benda yang bergetar yang ditangkap oleh indera pendengaran. Itu pengertiannya ya. Nah, syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi adalah yang pertama, ada sumber bunyi. Seperti alat musik tadi, itu merupakan sumber bunyi, dan juga suara kita dari pita suara itu merupakan sumber bunyi. Kemudian ada medium perantaranya. Nanti akan kita pelajari medium-medium perantara yang bisa menghasilkan bunyi. Kemudian ada pendengar atau penerima bunyi, yaitu indera pendengaran kita. Selanjutnya sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Seperti yang sudah di penjelasan yang ini. Penjelasan ini ada medium perantara. Nah, pada sifat-sifat bunyi, bunyi merambat memerlukan medium. Jadi mediumnya itu dapat berupa benda padat, cair, gas, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, kita lihat bagaimana bunyi bisa merambat pada benda padat. Bisa kalian praktekkan nanti di rumah. Kalian taruh ujung telinga kalian di ujung meja, kemudian teman kalian atau saudara kalian mengetuk ujung meja yang satunya. Nah, ini nanti akan menghasilkan bunyi. Ini meja ini merupakan benda padat. Kemudian benda cair, itu air. Bagaimana kita membuktikan bahwa bunyi merambat pada benda cair? Bisa kita lihat pada gambar atau percobaan pada gambar ini. Misalnya kita taruhkan corong di atas permukaan air, kemudian wadahnya atau baskomnya diketuk, maka itu nanti akan menghasilkan bunyi. Ini membuktikan bahwa bunyi merambat pada benda cair. Kemudian bunyi merambat pada gas. Seperti yang kalian dengarkan sekarang, suara ibu ini itu menandakan bahwa bunyi merambat atau merambat melalui udara atau gas. Ya, seperti juga kalian mendengarkan suara-suara musik, itu medium atau media perambatannya itu adalah gas atau udara. Kemudian sifat-sifat bunyi yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Nah, bagaimana ini? Apa maksudnya? Pasti kamu pernah mendengar suara petir, bukan? Nah, jika didengarkan lebih sesama, nanti kalian teliti lagi, suara petir di malam hari itu lebih keras kita dengar daripada di siang hari. Kenapa? Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Kemudian yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema atau gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Contoh gema, ketika kita berteriak di pinggir tebing, nanti akan terdengar suara kita itu seperti kembali, kita dengar kembali dengan jelas. Sementara gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contoh gaung
kita berteriak di dalam gua atau di dalam sebuah ruangan, biasanya kita akan mendengar suara-suara yang tidak begitu jelas. Itulah tadi sifat-sifat bunyi, ada 3. Kemudian bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Perhatikan gambar ini. Jika kamu pukul gong, pukulan lemah membuat gong bergetar sedikit, maka bunyinya pun terdengar sangat lemah. Sebaliknya, jika dipukul keras, gong bergerak hebat dan bunyi pun terdengar keras. Nah, Ibu akan mempraktekkan yang sederhana. Misalnya gelas ini, ada gelas, ada sendok. Nah, bagaimana supaya kita menghasilkan bunyi yang lemah dan bunyi yang kuat? Kalau kita pukul pelan, suaranya juga akan lemah atau pelan. Namun ketika kita pukul dengan suara yang kuat, tentunya suaranya akan lebih keras terdengarnya. Ya, boleh kalian praktekkan juga ya di rumah ya. Kemudian, nah, selain yang kalian praktekkan tadi, bagaimana membuat bunyi lemah dan keras, kalian juga Ibu tugaskan, yaitu kalian siapkan 8 gelas atau minimal 5 ya, atau 4 boleh juga. Kalian isi dengan air yang berbeda ketinggiannya, kemudian pukul nanti gelas itu pelan-pelan, dengarkan bunyinya. Apakah ada perbedaan antara air yang rendah, sedang, dan tinggi di dalam gelas itu? Apakah ada perbedaan bunyinya? Kalian tulis nanti kesimpulan kalian kirimkan hasilnya kepada Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dengan sifat-sifat bunyi. Oke. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.